invest gua gedein kaki limanya. Kita bikin enak, namanya apa? Rojo sambal. Ini ayam asapnya enak, bebek asapnya enak. Ini beda banget guys, gue cobain enak banget. Ada sambal bakarnya. Nggak, ini gimana sih ceritanya awalnya? Kita kasih solusi. Yudhistira Rojo Sambel. Bro, lu harusnya klarifikasi nih bro. Klarifikasi Oh iya dong, apanya? langsung klarifikasi. Banyak yang bilang katanya lu kan dibukain nama Raffi Ahmad tuh di Invest tuh. Iya, betul. Jebret. Katanya gimmick. Katanya batu loncatan. Iya, Udah iya, kenal dari lama. Ah. Memang itu usahanya Raffi. Gara-gara lu adanya Terry Putri. Salam ya. Iya, siap. Salam ya. Dulu gue ngomong sama dia tuh, satu TV tuh. Nanti dia sekarang lagi di Amerika tuh. Oh. Udah 2 minggu lagi pulang. Oh berarti bener ya. Karena kan Raffi kenal sama Terry, berarti gampang banget lo dikenalin. Nah, udah tuh. sebenarnya udah. Invest kalau udah. Gimmick ngegiring marketing ya. opini bisa ke situ arahnya, cuma sih memang rezeki aja sih. Lihat deh. Jadi Rojo Sambal, usaha kaki limanya Yudis ini ternyata nih tuh Raffi gara-gara awal mulanya gimana sih? Nanti lu ceritain bro. Tanda tangan Siap, pakai siap. materai. Ini videonya. Invest. Invest gua gedein kaki limanya. Kita bikin enak, namanya apa? Rojo sambal. Ini ayam asapnya enak, bebek asapnya enak. Ini beda banget guys, gue cobain enak banget. Ada sambal bakarnya. Ini gara-gara siaan. Rezeki lo, gue invest. Pokoknya tapi lo semangat kerjanya. Kita support UMKM. Gue udah tanda tangan. Nanti tinggal cari tempat aja. Oke? Bintaro ya. Oke semuanya. Ini gue invest kaki lima guys. Udah. Putra sukses. Rojo sambal di mana? Kalibata. Kalibata nih. Ya, Depan Stekpi itu ya. ya, sampingnya. Sampingnya kampus Stekpi itu trilogi ya. Ya. Nanti kalian cobain. Sukses ya. Alhamdulillah, makasih banyak semuanya. Waduh. Lancar. Siap. Kok bisa sih bro? Oke, stop videonya. Stop. Ya. Nggak, ini gimana sih ceritanya awalnya? Ceritanya Iya, maksudnya nanti lu bahas deh. Dalam artian memang nih usaha ada yang bilang baru kemarin sore terus tiba-tiba Oke, emang oke. udah di set nih emang Raffi nih yang punya gitu dari awal, tapi digimikin biar orang jadinya kan wah Raffi main ke kaki lima berarti dia support UMKM banget ya. Kita bahas deh bro. Boleh. Gue mau ngukur kalau ternyata memang ini adalah udah lama usaha lo. Oke. Atau mungkin lu udah memang di ranah F&B itu udah pengalaman lah ya, Oke. fair di situ. Oke. Tapi kalau nyatanya begitu usaha ini memang baru muncul ya, berarti gimmick bro. Nih kita buka. Coba Buka ada ini video ya. awalnya mana sih awalnya? Mana? Coba lu buka dulu Coba deh. nih. Coba Nih apa buka nih? ini nih. Ini sebelum Rojo Sambal namanya sambal ukep, tapi itu sama makanannya sama, cuma ganti brand aja karena itu gue ngerasa kurang beruntung sama nama itu karena 2 kali digusur. Oh, kurang enak lah ya. Apa Ya. namanya? Kurang nangkep lah namanya, Jadi, kurang bagus lah. takutnya nanti digusur lagi, gue harus rubah nih namanya nih. Oh, karena udah udah diincar dan dihafal nih namanya nih sambal ungkep nih. Ntar coba Kan gue cek. pedagang kaki lima kan digusur terus, nggak mau lagi digusur yang ketiga kalinya. Oh iya bener ya. Emang lu gak izin ya kalau begitu? Sebenarnya kan ini semua pedagang kaki lima kan sebenarnya kan tricky kan. Oh, trotoar ya? Kita nggak bisa nyewa sama orang yang maksudnya yang memiliki ini siapa sih? Kan trotoar, nggak ada yang punya izin sahnya kan. Jadi kita tricky aja, kita harus pinter-pinter nebak-nebak kita punya izinnya sama siapa yang punya lingkungan itu, siapa preman situ, gitu, siapa yang megang wilayah situ, kita tanya satu-satu. Terus tanya berapa bulanannya. Terus kalau saya bayar bulanannya, kira-kira ada lagi nggak yang minta kayak gitu. Waduh, betul lu setoran ke preman ya? Berapa banyak? Ya. Nih gue cek ya coba ya. Gue pengen tes nih. Saatnya Oke. Yudis klarifikasi. Ya kan? Siap. Jangan sampai taunya kan ini memang udah strategi marketing doang gitu Iya, loh. Taunya betul. ya maaf ya. Banyak oknum yang bikin kaki lima, F&B, gara-gara mungkin disupport artis, viral, gimmick ini gimmick itu gitu Iya. kan. Taunya rasanya sebenarnya B aja gitu. Tapi gue percaya sih, gue kenal baik sama Raffi, udah lama gue syuting bareng sama dia gitu. Raffi kan orang yang baik, cerdas, Masya Iya, Allah. Tapi kan betul. gue pengen tahu dari lu nya dulu nih. Siap. Hah? 71 minggu yang lalu? Ya itu udah berapa tahun tuh? Ya 1 tahun lebih apa 2 tahun ya? Ya pokoknya 71 minggu yang lalu lah tuh. Oh udah ada usahanya tuh? Udah. Oh, Coba berarti lihat bukan- aja ada foto video gua lagi masak segala macam. Bukan kemarin sore nih berarti. Layoutnya sama, tendanya sama, Oh, ini. semua sama. Iya itu dia. Tendanya beneran ini gak sama? Ya iyalah, kan sama, merah juga sama tuh, kompornya sama, platingannya sama, semuanya sama. Nih kita munculin di sini deh. Nih editor gue munculin nih. Tuh, video ini tuh lihat. Sama ya? Oh iya. Iya, nggak ada yang jauh beda. Platingan sama,
semua sama, video tenda sama. Oke. Udah berapa tahun tuh 70? Kalau setahun tuh berapa sih? Berapa minggu sih? Setahun? Minggu ya? Sebulan 4 minggu. Oke. 4 kali 12 berapa? 48. 4 kali 12 Ya ya lu jangan bikin 48. gak yakin. Gue jadi malu udah nyeplos gini. Taunya Ya gue yang bener, salah. 48 minggu 48 setahun. Setahun. Berarti Oke. kali 2. Astagfirullah, matematika. Ya hampir 2 tahun lah itu kan. Iya betul. Eh. Berarti setahun lebih ya. Ya. Oh ini video kemarin ya? Kemarinan nih. Ya beberapa minggu lalu ya si Raffi. 25 Februari tadi tuh. Baru Oh bulan lalu ya? Oh iya 3 berarti- minggu, 3 bulan lalu. Iya. Berarti ini udah ada duluan ya? Udah. Makanya sebelum sambal bakar Indonesia atau Iben bikin cobek bakar, sebenarnya aku udah aplikasiin itu dulu tuh. Oh berarti maksud lo mau bilang bahwa Iben nyontek sama lo? Enggak. Oh Ben soalnya katanya lo nyontek sama. soalnya banyak yang bilang wah ngikutin sambal bakar Iben nih, ngikutin sambal bakar Iben. Padahal sebelum dia buka gue udah duluan nih ya. Kalau pada banyak wah ngikutin sambal bakar Iben. Oh. Karena gue dulu nggak terkenal ya jadi. Ben berarti katanya lo nyontek Yudis Rojo Sambal Ben. Enggak. Oh betul udah duluan ya. Tapi Iben pernah tempat lo? Nggak pernah. Kita nggak kenal, nggak pernah ketemu. Oh tapi Iben ngeliat postingan lo? Ya nggak tahu juga banget apa enggak. Atau dia nyuruh orang buat Enggak, ke Rojo sambal Sambal? bakar itu kan memang banyak tuh. Dulu tuh Gami, khas Kalimantan kalau nggak salah. Oh. Jadi tuh cuma aku aplikasiin ke bukan sambal khas Kalimantan ya, sambal bawang ini aku bakar. Si Iben pun juga sambalnya dibakar tapi beda lagi mungkin jenis sambalnya yang dibakar apa. Enakan mana lu sama Iben? Sambal bakar Indonesia itu? Wah, enakan Iben lah. Yes, jadi depan kamera lo, Paul. Coba lihat awalnya gimana sih videonya? Nanti kita bahas dari awal dan background lo apa gitu ya. Oke. Sampai akhirnya kok lo bisa dipercaya dan bisa bikin resep seenak ini dan Raffi percaya gitu loh. Oke. Ya, gue pengen tahu dulu ngukur kalau memang lo nggak ada pengalaman di F&B, gimmick juga sih berarti ujung. Oke. Ini ya video awal ini. Oh sama Aan nih. Bro nanti minta nomor telepon ya. Siap. Kongres namanya apa? Namanya Rojo Sambal. Nah, Rojo Sambal di Kalibata anjir enak banget sumpah. Kalibata City. Sumpah enak banget coy. Gue jadi lapar. Jangan restoran mulu. Mana nggak dibawa lagi? Enggak ini boleh invest bikin restoran. Nggak boleh, dibawa sumpah, lagi ini ke sini. berani gua. Nah, belum buka. Oh belum buka ya? Oh belum ada investor awalnya? Belum lah, siapa yang mau nginvest pedagang kaki lima. Oke, stop. Nanti ya, cerita-cerita gimana cara Raffi masuk pengembangannya di post lo, Dim. Coba, Dim. Nah, ya kan. Jadi sistemnya kemitraannya seperti apa, investnya berapa cabang dan konsepnya kayak gimana, idenya pengembangannya kayak apa. Pasti kan lu ngobrol banyak sama Raffi kan? Iya. Lu digaji apa enggak? Oke. Berapa gajinya? Nah, Oke, bro. Lu tahun berapa waktu itu lulus kuliah? lupa ya. Seingat gue sih 2011 atau 2010 itu. Binus kan? Binus IT. Binus IT nggak kepake dong sekarang. Enggak. Lalu apa dulu fokus di penjurusannya? Website, UI UX? Dulu IT jaringan. Oh jaringan. Tapi kebanyakan di Empo, main Dota. Yang penting lulus aja. Jadinya gini lah. Nginep lagi ya. Nginep. Rusak. Paket malam. Jam 10 sampai jam 6 pagi. Oh gitu ya, kebanyakan itu ya. Cuman paket malam. Makannya di Rocket Kitchen ya. Rocket Chicken. Langsung Rocky. Indomie. Makannya Rocky nggak? Makanya dulu Indomie ketoprak yang depan Empo, lupa namanya siapa siapa tuh. Rusak banget, jangan dicontoh ya guys ya. Bina Nusantara men. Lo harusnya membawa harum Nusantara tau gak? Biar lo bisa membina orang-orang. Sekarang lo gak bisa bina apa-apa lo. Bikin malu Nusantara Gua lo. ngebina nih. Nih tanpa IT pun bisa berkembang nih. Jadi jangan takut kalian nih. Parah banget. Oke, lulus. Abis itu gimana caranya lo bisa ke F&B? Apa ini bisnis pertama lo? Enggak. Bisa ke Airbnb itu karena kan gue lulus aja. Nyari kerjaan tuh susah. Terus gue dapat kerjaan sesuai IT tuh cuma setahun. Oke. Akhirnya dapat teman kampus gue buka perusahaan konsultan building, gue ngikut dia 3 tahun. Gue dapat tabungan dari sana, akhirnya gue buka join sama teman gue itu Mexican food, Pasar Santa. Pasar Santa. Ya rame tuh. Ya, Apa namanya? Paprikano. Paprikano.
Kan dulu kan ada Lawless juga kalau nggak salah di situ tuh. Ya, Ada rame warteg, lah di sana. ada pokoknya. warteg gaspol. Burger hitam lah apa. rame Iya banget tahu di tuh. sana. Santa lagi rame-ramenya tuh. Ya dulu tuh gue buka sebelum lagi rame-ramenya. Iya. Oke. Sampai rame-rame banget. Mhm. Kan viral kan, semua orang anak-anak muda pasti yang mau nongkrong hangout ke sana. Iya, oke. Ada beberapa cabang, akhirnya nggak bertahan lama 4 tahunan lah. Ganti sushi. Oke. Ikut teman join sushi Mhm. sampai Covid. Oh, oke. Covid kelar, Covid terus goyang, tutup. Setahun nggak ngapa-ngapain. Bingung mau ngapain, mau buka usaha juga takut. Pertama takut ini Covid sampai kapan. Kedua modal juga pas-pasan. Gitu. Ketiga apa namanya mau nyari usaha tapi investasinya nggak besar. Jadi gue mikir ya udah kita sama istri kita jualan kaki lima aja lah, belajar. Yang Susah tuh. investasinya nggak gede. Terus juga di saat itu pandemi masih orang juga masih takut keluar kan, masih takut jajan karena takut virus lah apa segala macam. Ya udah memberanikan diri untuk usaha ini. Kan susah ya kaki lima tuh kan, maaf ya, banyak oknum pegawai yang main dalam juga gitu loh. Nah gue terjun langsung. Nah itu. Jadi gue terjun langsung semuanya, gue terjunin. Terus pegawai juga yang kenal-kenal. Mm-mm. Digusur, itu berjalan rame. Diperingati waktu itu nggak boleh ada kerumunan, tapi namanya gue tetap harus jualan kan, gue jualan aja. Akhirnya digusur, nggak boleh jualan tuh tempat. Apa itu? Dikeluarin. Itu sebelum Rojo Sambel itu? Sebelum ini Apa namanya? sambal ungkep yang tadi. Oh tadi ya. Instagram itu. Tapi memang itu konsepnya juga sambal-sambalan juga. sama. Terus persis lauknya apa? konsepnya. Lauknya sama juga. Ayam, Ayam bebek. pecel ayam bebek gitu ya. Ada Oh, oke. Sama persis. Kekuatannya sambelnya berarti. Ya, Kayak pindah-pindah tuh. Berapa kali pindah? 2. Terakhir di 3 sama Kalibata. Untungnya alhamdulillah rezekinya di sana. Setelah ganti nama. Oh, apa hubungannya? Ya nggak tahu juga sih, nggak ada hubungannya, cuma rezekinya. Nah, iya betul ini dia. Ini sambal ungkep nih ya. Tapi waktu itu memang lu sempat untung tuh sambal ungkep? Enggak. Sempat untung yang pertama, terus pindah lokasi itu udah agak sepi tuh di sana. Makanya tuh gue pas pindah ke lokasi kedua, gue tetap bertahan, tapi gue juga harus nyari pemasukan untuk ngebiayain rumah, terus karyawan kan, itu harus gue tetap pikirin kan, biarpun usaha tetap jalan tapi mereka juga harus ada gaji. Jadi gue sempat ngakalinnya tuh narik gokar. Wah gila, serius lo? Serius. Jadi gimana polanya tuh? Jadi Pagi lo narik? gue harus bangun jam 4, alarm jam 4 subuh, kelar subuh jam 5 gue jalan. Jam 5 gue harus minimal tuh 700.000 sampai 800.000, baru gue pulang ke rumah. Siangnya, sorenya gue jualan. Kalau nggak dapat 800.000 karena narik itu kan lagi pandemi kan, emang ada yang keluar bro? Lumayan sih waktu itu, dapat aja. Makanya sekali hari pertama, kedua, ketiga tuh kan gue nggak tahu, nggak ada triknya. Jadi tuh gue ngikutin aplikasi, semua yang masuk gue ambil, semua gue masuk. Terus setelah gue pelajarin, gue cari tahu di YouTube kayak gimana, triknya gimana. Akhirnya ada triknya juga, jadi harus milih-milih orderan segala macem. Terus jam-jam bonusnya kan ada jam bonusnya. Oh. Supaya dapat bonusnya gimana? Nah, dapat 800.000. Ya udah. Jadi setelah gue dapat triknya, alhamdulillah sih hampir setiap hari dapat segitu sih. Triknya gimana main di bandara? Nah, gue main di bandara. Sekali bandara itu kan, keluar bandara kan udah gede banget kan. Paling kecil aja di atas 100.000. Ke tengah dikit 200.000-an, agak jauh dikit 300.000. Bahkan gue pernah sekali narik ke Serang dapat 600.000 argonya. Habis dari Serang gue pulang aja udah. Itu udah 3 kali narik. Jadi kira-kira itu gue 1,2an lah. Yang ketiga itu ke Serang. Jadi udah habis itu gue pulang. Pulang itu kan ada bensin lagi bro. Ya udah 600.000, udah dihitung itu nggak masalah lah pulang. Oh tapi mungkin bisa di set kali ya, arah balik lo tuh sekalian kalau dari penumpang. Kalau sebenarnya bisa. Jadi tuh triknya itu adalah dari bandara kita dapat penumpang nggak tahu kemana,
kalau posisinya bagus, lokasinya bagus, misalkan dari bandara kita ke daerah sini nih, Kebonjeruk. Dari Kebonjeruk itu kita pakai semua aplikasi. Kalau aku Gokar aku pakai, Grab aku pakai, Maxim aku pakai untuk dapetin setting tujuan ke bandara. Jadi ke bandaranya nggak kosong. Bensin oke. ada yang bayarin kan, tol ada yang bayarin, dapat uang juga kayak gitu. Oh, gile. Terus jam belanja pegawai jam berapa dan lu kan harus mantau tuh Pegawai belanja jam 7 pagi biasanya. ke pasar. Oh, bukan yang jam Ke 2 malam pasar. gitu, bukan. Enggak. Jam 7. Terus nunggu lu balik habis itu baru buka. Ya. Mereka masak dari pagi karena kan tadi udah di set kan, udah aku ajarin segala macam, cara masaknya segala macam. Jadi setelah aku balik, semua bahan-bahan udah siap ready to sell, jadi udah siap dijual. Kita jam 3 kita bangun tenda, diriin tenda, udah jam 4 mulai jualan. Loh, yang ngajarin resepnya siapa? Katanya lu pertama kali buka kaki lima. Enggak. Memang ada pegawai yang paham. Enggak, aku ngajarin pegawai supaya dia bisa Taunya emang sebelumnya ada pengalaman di apa namanya? celele ini. Pecel lele itu. Enggak ada. Aku R&D sendiri. Oh iya, lihat Ya. dari YouTube juga. Iya, sekarang banyak banget YouTube. Apapun Iya. yang kalian cari tuh banyak banget orang baik yang sharing ilmu. Masya Allah. Tapi aku tuh nggak satu, misalkan nih, aku mau bikin ini nih. Banyak kan food blogger atau YouTuber yang ngasih resep. Nah semua aku coba, dari mana yang enak aku combine. Nggak satu, aku tuh kalau R&D ngeliat YouTube nggak mungkin satu orang aku ikutin plek-plekan. Oh iya, subjektif Jadi tuh. aku semuanya aku coba, kekurangannya apa. Di mulut aku kan selera ya. Kekurangan di mulut aku ngikutin ini apa, aku combine. Jadi aku cocokin di mulut aku aja. Oke. Nah, abis itu kan lu kan mundur dikit bro ya sebelum lu buka dagangan itu. Oke. Gimana trik atau cara yang paling ampuh lah untuk memilih lokasi yang tepat gitu? Gimana caranya? Kan susah bro, itu kan pinggir jalan. Kalau pinggir jalan sih susah banget asli. Iyalah. Pertama kita dapat spot yang kita mau, belum tentu kita diizinin. Terus Kedua kita udah misalnya salah satunya itu. Kedua misalnya udah dapat spot bagus, dikasih boleh jualan, tapi nggak boleh jualan yang sama. Misalnya, oh di sini ada pecel lele, kamu nggak boleh jualan pecel lele, boleh dagang tapi dagang yang lain. Kayak gitu susah, benar-benar susah. jarak berapa meter tuh nggak boleh samanya? Dekatan kan nggak boleh sama Iya, dong. iya. Kalau jauh boleh dong. Jauh sih, ya boleh, jauh boleh. Nggak ada aturannya sih. Kalau dibilang nggak boleh ya udah kita nggak boleh. Terus ngukurnya bahwa tempat ini rame apa enggak gimana? Kayak feeling aja sih sebenarnya. Oh. Kan kita bisa ngeliat di sini kayaknya rame nih kerumunan, kayak feelingan aja sih sebenarnya. Atau enggak kayak ada perumahan apa segala Ya, macam. betul. Dan biasanya kan nggak ketahuan ya kalau siang pagi itu kan kosong tuh. Taunya sore-sore taunya ada yang nempatin tuh. Nggak kelihatan tuh. Apa lu bisa mantau bahwa ini ada kayak ada pantekan di sini nih, bekas tenda nih kayaknya enggak juga ya? Enggak. Bayarnya kemana izinnya? Izinnya ke mana pertama kali? Waktu RT. itu aku pertama ke RT, aku tanya. RT. Dari RT nanti dia nyari tahu yang punya wilayah situ siapa sih. Oh, premannya. Bayar berapa ke preman? Ya ada bulanannya lah. Oh, tapi preman nggak Kurang lebih kuat-kuat biasanya gitu ya? sih kalau kaki lima itu ada uang pertama masuk. Oh, ada uang Istilahnya masuk. Pertama Oh, masuk. ke Istilahnya sekolah ya? Lu beli tempat lah. Padahal bukan tempatnya dia, tapi istilahnya lu belilah. Lah preman Berapa kan juta? nggak kuat-kuat banget. Orang lu bisa kegusur juga terus premannya kemana? Kabur. Ya iya, makanya kaki lima tuh usaha agak susah sih. Kita juga bingung. Kita mau neken juga neken siapa. Dan kita sebenarnya tahu itu kan yang sebenarnya kapanpun kita diusir ya kita harus siap. Sebenarnya kan kita juga udah tahu kan. Itu kan sebenarnya bukan tempat untuk jualan. Tapi kan bermanfaat buat orang-orang kalau Ya, pengen betul. makan ya. Oh, berarti artinya ilegal dong. Ya kalau dibilang ilegal sih ilegal sih. Terus? Ya kayak di GI kan waktu kemarin kan lagi rame banget tuh depan GI kan. Iya, dirapiin tuh. Semuanya sekarang dirapiin. Oh, iya. Bermanfaat untuk orang banyak ya, tapi legal juga iya. Oke. Nah, setelah dari situ bagus perkembangannya. Kok bisa-bisanya siapa Aan ngajak Raffi makan di situ? Apa memang relasi aja karena support Ya karena alhamdulillah aku kenal sama Aan. Nah Aan itu relasinya kan banyak. Aan tuh kenalnya di mana? Aan aku udah lama, udah zaman nongkrong dulu. Tuh orang emang eksis ya. Dari zamannya gue di Viera juga dia tuh kayak semacam ketua fanbase gitu, fans club tuh dia yang ngelola tuh semuanya tuh. Ya kan ketemu kita tuh Aan tuh. Udah lama juga gue gak ketemu dia tuh. Akhirnya dia emang aktif di mana-mana networking dia tuh Iya, orang iya. itu.
Oh, oke. Abis itu kenal sama Andi sushi. Ya tapi nggak di sushi, maksudnya dia pernah makan di sushi juga. Pokoknya pernah dari dulu tuh komunikasi nggak putus walaupun jarang gitu, walaupun nggak akrab banget. Terus bisa bawa Raffi ke sini gimana? Nah kan kalau sering kesini nih makan kaki lima, nggak sering-sering banget tapi beberapa kali. Namanya masih Dia Rojo suka. Sambal. Mm-mm. Oke. Dia akhirnya nih Put, coba deh gue bantuin ini deh. Dia kan tahu kisah gue juga tuh, lagi terpuruknya apa. Ya udah gue bantuin deh. Coba gue suruh makan Rafiq sini. Ya udah, kalau gue kan mikirnya wah alhamdulillah nih, siapa tahu naik nih followers atau omset naik. Udah dia datang situ. Sebenarnya juga kadang waktu dia ngomong kayak gitu percaya nggak percaya kan. Biasanya juga sering bercanda kan. Ya udah nggak datang juga syukur, datang juga alhamdulillah. Ngalir aja udah ya. Habis itu ada yang beli, masak, nggak nyampe 15 menit bro, datang tuh Raffi. Lah, dari dia Aan ngomong. Aan di mana? Di warung. Oh, lagi di warung. 20 menit lah datang sama patwalnya, mungkin cepat kali ya. 20 menit datang loh. Wah, beneran datang. Udah tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udahlah, gue yang masak, udah gue kasih bro. Terus dia makan. Dari situ aja sebenarnya gue udah happy banget. Wah, masakan gue dimakan Raffi Ahmad nih. Iya, belum ngomongin marketing dulu deh ya, belum diposting apa segala macam. Yang video tadi kan tuh, Raffi iseng makan itu tuh. Gue tuh udah happy banget dari situ sebenarnya. Terus? Udah happy. Habis itu, ya komentar gimana pertama kali makan? Ini apa nih namanya nih? Bebek asap. Gue bilang gitu bro. Ini bebek asap oke. Enak juga ya. Udah dia ngobrol sama udah nih gue invest, mau gak lo? Gue bengong. Mau lah langsung. Tiba-tiba Dia ngomong gitu. Emang Allah kalau ngasih rezeki itu dari arah yang gak disangka-sangka tuh bisa aja tuh ya. Iya loh, hak Allah. Dahsyat langsung tuh. Langsung. Di situ kondisinya lagi rame nggak kan, minimal gini bro, investor tuh melihat bahwa begitu datang baru kenal sama lo juga kan? Di sana lagi rame kondisinya. Nah pasti kan ngelirik dulu nih, ini patutnya nih gue invest nih. Kalau krik begini kan kayaknya nggak menarik nih gitu loh maksud gue. Apa yang menjadi daya tarik investornya? Mungkin buat teman-teman juga tips and trick juga nih. Jadi diapain? Warungnya kah? Diapain? Enggak, warung gue sederhana aja sih sebenarnya. Tendaan kaki lima bisa dilihat kan. Oke. Biasa. Proses penyajiannya sama proses sebelum dijadikan makanan siap makan, ready to eat. Dia ngeliat ini kok apa di drum gitu, diasap mungkin. Drum tuh gimana sih? Gue penasaran. Ada nggak videonya? Kalau di channel lain mungkin ada ya. Jadi di drum bener. Enggak, lo ada videonya nggak? Ketika lo dimasukin yang tadi kan lo nunjukin gue di. Biasanya sih ada di Instagram sih. Ada di akun siapa? Emang channel lain gitu diposting di TikTok gitu? Ya. Mereka biasanya kalau bikin ini apa namanya? Loh, sosmed lo apa? Rojo Sambal. Di sosmed lo nggak ada? Gak ada. Asli Rojo Sambal Indonesia. Jadi nggak lu kontenin? nggak pernah. Jadi organik semua, apapun yang di sini gue repost. Lah kenapa? Itu kan aset bro. Makanya gue bikin IG ini aja setelah seminggu atau 2 minggu setelah Raffi datang, gue baru bikin IG. Tadinya nggak ada sama sekali. Nggak punya Instagram. Tapi ini 1 banding sekian sih. Ada orang yang main kayak begitu juga untung-untungan juga sih, tos-tosan juga tuh. Ada orang kayak tenang aja, Rojo Sambal aja nggak ada IG sebelumnya, udah deh gue santai aja jualan. Tapi kan karena tapi lu setuju dong ketika iya. UMKM kaki lima kalau memang dioptimasi di sosial medianya terlebih dahulu ketimbang polos gitu aja lebih menarik dong. Iya betul. Iya kan, gue amazed banget. Mana sih kayak di apa sih drum tuh, maksudnya nggak paham gue. Nih, ada. Kayak apa sih, coba lihat. Maksudnya gimana tuh kalau boleh tahu? Nah ini drum pertama di Kalibata. Drumnya tuh drum tong gitu? Ya. Tong buat apa? Buat proses pengasapannya. Asapnya di bawah? Kayu bakar, kita bakar. Cemplungin ke drum? Ya, kita masukin ke dalam drum. Terus kita tutup supaya apinya nggak ada. Jadi cuma bara dan asap aja ngumpul. Kita tutup semua di dalam lauk-lauknya. Nanti secara perlahan aroma dari asapnya nempel ke daging. Wah keren juga ya ternyata. Itu ide dari siapa? Idenya? Memang ada yang pakai begitu? Idenya sih cuma aku lihat di YouTube waktu itu orang bule. Biasanya kan buat pakai brisket segala macam. Aku aplikasiin ke bebek ayam. Oh gitu. Rempah-rempah Indonesia aku aplikasiin ke situ. Coba bro, boleh kasih tahu nggak? Bocorin deh. Gimana proses
apa ya, pemasakan si ayamnya atau mungkin bebeknya sehingga aku bisa menarik perhatian Oke. dan rasanya jadi asap ya. Hmm. Ya gimana nih? Ini diungkap dulu atau mungkin Ya. direbus dulu? Coba dari awal gimana Oke, sih? dari awal tuh sebenarnya nih Ayam nih. sebelum yang makanan yang setelah ready to eat ya. Mm-mm. Kita ada 3 tahapan proses. Oke. Pertama kita ungkep, kita masak sama rempah-rempah segala macem. Mm-mm. Terus? Setelah itu kita pindahin ke proses kedua itu presto. Jadi semuanya kita presto. Setelah itu baru ke proses ke pengasapan. Proses ketiga itu proses pengasapannya. Jadi gimana tuh? Drum, bawahnya ada kayu. Kayu Dibakar? Iya, kayu dibakar. Atasnya? Atasnya itu adalah lau-lau yang mau diasepin. Pakai apa ditadainnya? Pakai ada besinya. Oh, ada besi. Iya, ada Habis besi. itu kan dia nggak naik ke atas Apanya tuh? asapnya. Ya pasti naik ke atas. Oh, dikasih celah dikit. Jadi ada cerobongnya. Jadi di bawah nih, ini bagian ini bagian kayu. Drum. Di sini ada cerobongnya. Jadi mereka otomatis pasti ke atas. Nggak, maksud gua, aku masih bingung nih triknya nih. Oke. Cara asapin si bebeknya itu. Nah. Ini drum. Oke. Kayu dimasukin. Kayu dimasukin dari bawah. Lep. Ada tempat. Oh, bukan dari atas? Bukan dari atas. Dari bawah nih dimasukin. Ya. Berarti dibolongin dulu drumnya. Iya, betul. Ini drum kayak drum minyak tanah atau Iya, betul. tempat kurang sampah lebih kayak gitu kan? Ya. Itu awalnya apa? Bekas apa? Oli? Awalnya sih kayaknya bekas oli ya. Oh, Itu oke. gue juga beli kok. Oh, ada yang jual ya? Ukuran diameter berapa tuh? Diameter sih nggak tahu sih. Gede ya? Gede lah. Oke, masukin kayu. Ah, Bakar, asapnya naik kan? asapnya naik. Terus di atasnya taruh apa? Di dalamnya bukan di atasnya. Di dalamnya itu adalah lauk yang kita mau asepin. Di dalam drumnya? Iya. Di dalam drum ya. Emang iya? Iyalah. Lah, lu nggak bisa ngeliat dong? Kan kita pakai timer dan ada suhunya. Kita bisa atur berapa derajat yang kita mau supaya ngedapetin rasa asapnya. Semakin besar derajatnya, semakin banyak kayunya, itu nanti jatuhnya grill. Dia barbecue, dia lebih kering, lebih berasa lebih kering aja. Oh, Semakin slow apinya, dia semakin smoky, namanya slow smoke. Jadi proses pengasapannya lebih lama tapi aroma asapnya lebih dapet. oke. Terus tadi gue lihat ada kayak semacam tatakan ya, apa sih? Iya, Yang tatakannya. ada level gitu. Ya, Itu di mananya tuh? Itu di dalam drum ya, itu buat masukin lauknya, buat naro-naro lauk. Dalam drumnya tapi dibolongin dari sampingnya? Ya, Oh, bukan bulat dari atas Bukan, gitu. bukan. Ada nggak sih tadi Kita fotonya? dari- Gue penasaran deh. Lihat dong videonya tadi. Tadi lu nunjukin gue di ruangan gue tuh. Ini di bawah kayaknya deh. Coba bawa. Mana Nah, ada? itu yang kedua. Ini Mana? ini Ah, ini kan? Ini apa? Ini yang kedua beda tipe. Nah, ini nih. Ya, Yang itu. ini bukan? Yang kanan. Ini tipe yang kedua. Oh, itu drumnya tuh ya? Jadi yang Oh, coba buka pertama drumnya awalnya dulu. Buka drumnya dulu baru ntar sini. Coba Dim, sini Enggak, Dim. ini dulu nih. Oh, ini dulu. Ini Oke. ini yang pertama kita pakai. Ah, coba buka dulu Dim. Video yang ini apa namanya? Drumnya itu dalam kondisi dibelah gitu tengahnya. Ya, Habis itu dibikin pintu lah. bikin pintu ya. Oh, itu custom tuh. Ya, Atau ada yang jual? ada yang jual juga, custom juga bisa. Oh, oke, ini ya. Nah, sampai masuk Trans TV, Bro. Oke. Oh, itu Raffinya ya? Heeh. Oke. Terus jadi kondisinya gimana sih? Drumnya mana? Ah, ini. Nah, ya itu. Gue nggak Atau di bawah lagi kayaknya ada yang ada lebih kali jelas yang deh. lebih kelihatan jelas tuh. Gue penasaran. Oh, jadi konsepnya tuh pecel ayam sama pecel lele sama pecel bebek, Iya. tapi konsepnya smoky. Nah, yang ini nih. Iya kan? atas. Yang membedakan dari yang lainnya lu smoky ya? Ya, betul. Oh, iya. Ah, ini. Nah, ini dia nih, ini di dalam drumnya. Drumnya berarti tidur ya, bukan berdiri ya? Berdiri kalau yang ini. Oh, Yang oke. kedua di Andara aku custom lagi jadi tidur. Oh, oke. Jadi bukannya kayak gitu ya, Ah. drumnya bukan begitu ya, bukan dari bawah ya. Betul, betul. Ah, mana? Kok hilang? Oh, cuma bentar. Oh, iya, apa yang ini Mana ya? nih? Aku lupa deh. Coba, gue penasaran sih, Bro. Rojo Soalnya sambal. aku nggak pernah bikin konten sendiri sih. Lo kenapa? Udah full banget ya? Udah rame banget ya? Alhamdulillah. Dahsyat. Organik aja biar nggak terkesan yang nggak aku yang buat-buat. Ya. Oh, ini yang di Bintaro. Bintaro. Itu belum jadi. Nah, ini drumnya tiduran sampingnya. nih. Yang ini tiduran. Jadi kalau yang ini paling kecil ada drum yang kecil kanan, ya itu. Nah, itu buat taruh kayunya. Nanti ditutup, asapnya keluar cobong sana. mana cerobong ya? Nih, kecil. Paling kiri.
Mana sih cerobongnya? Gue nggak nangkep. Nah. Oh, Ya, itu lu bikin tuh ya. Jadi diungkep gitu, ditutup, Iya. biar berasap. Baranya mana? Kayunya? Tadi di drum yang kecil itu. Ini bukan? Yang tadi sebelah kanan nih. Oh, ini nyambung ke sini. Iya, nyambung. Oh gitu. Jadi drum yang kecil tidur juga tuh. Iya. Tidur, abis itu nanti itu dibakar di situ, dipisah ya. Iya. Dipisah ya. Jadi teman-teman yang sebelah kiri ini yang gede ini drum tiduran juga, tapi buat naro apa namanya lauknya. Iya, betul. Apa namanya kayak semacam ayamnya itu ayam apa bebek sih? Ya ada ayam, ada bebek di situ. Oke, abis itu 2 tingkat. Ya. Nah, abis 2 tingkat, drumnya itu kan dibuka, baru ditutup buat asapnya ngumpul. Tuh tengah-tengah tuh bolong kenapa tuh? Enggak, itu bukan bolong itu. Itu kayak cat aja sih. Oh oke. Abis itu dibakarnya di yang kecil, Ya. yang kanan tuh, yang kanan. Nah itu drum di bawah tuh. Abis itu dibakar, abis itu asapnya ke sini. Ya, betul. Itu bolong tuh berarti. Ya, bolong. Naik asapnya. Naik Rasa kayu dong, areng enggak ya? asap. Aroma asap, makanya kita ada triknya supaya apa namanya? Nggak keluar api tapi asap aja, bara, asap aja. Caranya gimana? Mainin suhunya, mainin temperaturnya, terus mainin mainin flow udaranya, Kan in susah bro. outnya. In out diatur. Lah ngatur suhunya gimana? Kan itu api kayu. Gimana Oke. cara ngaturnya? Kan ada lubang. Kita atur dari lubangnya. Semakin kita buka lubang besar, semakin banyak udara masuk, semakin gede api. Nanti jadi api. Semakin kita kecilin nih tutupnya, mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi nanti baranya kecil, jadi asap aja yang ngumpul di situ. Jadi di atas corong itu mereka ada tutup keluarnya. Itu kita bisa setting. Semakin kita buka, nanti semakin banyak asap keluar. Outnya makin banyak di sebelah sini. Oke. Ada lubang juga. Semakin kita tutup, in udaranya kan nggak ada tuh. Itu makin kecil. Jadi bisa mati. Semakin kita buka lebar, nanti udara yang masuk banyak, mereka Lebih gede apinya ya jadinya ya. Nah, berarti caranya lu pilih yang apinya kecil. Ya, Berarti lubangnya ditutup. lubangnya nggak ditutup tapi dikecilin. Iya, maksudnya lubangnya semakin kecil semakin bagus lah kasarannya Iya, iya. gitu. Ah, Oh, ada rumusnya juga, guys. ah. Ternyata nggak gimmick nih. Ya, lu pada salah lu. Awalnya kan salahnya gimmick, ternyata pakai ilmu lo ini lo. Keren lo. Iya, nyoba-nyoba waktu itu. Berapa kali aku gagal. Loh, tapi kan ini kan cuma hanya pecel ayam dan bebek biasa nih. Semua kan juga melakukan hal yang sama. Kok lu kepikiran diginiin gitu? Maksud gua gara-gara nonton video luar negeri itu. Enggak, karena yang tadi aku bilang, gue mau buka pecel lele tapi gue nggak mau beda. Gue mau beda dari yang lain. Oh, itu positioning jelas Gitu. dia berarti. Gue nggak mau cuma sekedar pecel lele biasa, harus beda gitu. Tapi kan di Indonesia belum ada yang pakai. Jakarta? Nggak tahu deh. Mungkin kalau di restoran di Bali atau di mana mungkin udah ada, cuma nggak tahu juga sih kalau pecel lele mana mau dia effort kayak gini kan. Oh, Pinggir berarti jalan. gede dong kos lo. Ada kayu di situ. Ya lumayan kosnya. Harga jual berapa? Harga jual sih bebek 35.000. Itu gue pakai bebek packing dengan 3 kali proses. Bukan bebek kan bebek itu kan ada 3 jenis. Biasanya yang di pinggir-pinggir jalan itu jarang banget, hampir nggak pernah nemuin tuh orang pakai bebek packing. Biasanya pakai bebek lokal yang bulunya warna coklat. Ya, tahu. Bebek hybrid. Jadi perkawinan antara packing dan lokal. Ya. Nah, dan terakhir bebek packing. Ini biasanya agak tinggi karena dari aroma, rasa, tekstur beda. Nah, gue pakai bebek packing di awal. Gila. Untung lu tipis dong. Ya nggak gede-gede banget karena COGS-nya udah gede. COGS-nya gede, Nah, bener. biaya produksinya gede. Iya itu. Cuma kan mungkin lu main quantity ya. Iya, Apalagi main Raffi quantity. masuk tuh lebih marketingnya lebih dahsyat lagi tuh. Iya, Orang jadi lebih tahu kan. Nah, Wow, oh begitu. Dan di Indonesia sendiri dengan selain drum ada tuh ya pasti di asap-asap dengan konsep selain drum deh. Ada aja ya. ada aja lah. Ada yang pakai tong. Kan aku pernah ngeliat di YouTube juga entok asap. Cuma dia pakai kuali tanah liat. Iya, Lihat tadi kan kan. gue bilang di ruangan gue itu gue bilang lu pakai tanah liat apa enggak tuh? Nah. Karena ngasap juga tuh lumayan tuh. Kayunya pakai kayu apa? Buat ngebakarnya ini. Kita kadang kayu kopi, kayu nangka, atau kayu mangga.
Oh, bukan asal balok-balok yang buat kusen gitu. Rambutan juga bisa. Enggak, bukan. Hah? Si Dimas Yang ketawa. tukang bekas kumpulin ya. Yang Lumayan. bangun rumah gitu bukan ya? Bukan. Bukan bekas kusen gitu enggak ya? Bukan. Oh, bukan. Kayu jati? Enggak ya? Enggak, kemahalan juga. Mahalan kayunya daripada launya nanti. Kayu kopi di mana nyarinya, Bro? Semua serba online. Wow. Oh, Nyarinya oke. awalnya serba online, lama-lama kuantiti banyak kita japri. Gue mau ngambil banyak, harganya bedain daripada yang online. Oh. Udah, gitu. Awalnya semua online. Paling enak tuh berarti kayu kopi atau kayu nangka? Lu yang mana? Kopi. Cuma Kopi. susah Pohon nyarinya. kopi kan? Ya. Terus pricey, dia lebih mahal. Lah terus kalau nggak ada pakai nangka. Rambutan juga Beda dong rasanya. enggak sama aja, cuma ada beda tipis lah, enggak signifikan. Kayu rambutan kan Raffi takut rambutan. Masa lu pakai kayu rambutan yang menjadi baru tahu nih. paranoid? Dia Ah, tahu. bener. Tahu gak lu? Enggak. Lu kasih lu mau isengin nggak? Lu kasih rambutan deh. Jangan ntar gue Ntar kontraknya Dipecat dibatalin kontraknya. Bener. Bukan ngasih tahu yang dia suka, jangan ngasih tahu ngajarin yang dia nggak suka. Nggak, ya udah gue ralat deh. Dia suka banget loh. Jangan deh bohong jadinya. Coba buka di YouTube deh. Raffi rambutan. Coba kalau nggak percaya. Bener, ini trik doang nih. Jadi lu giniin, Bro. Vi, lu mau nggak? Naikin gaji gue kalau gue kasih rambutan. Udah tahu lagi gue mau ngomong apa. Naikin gaji gue nggak? Gitu kan. Kalau nggak gue jejelin beginian. Atau kurangin saham lo. Kasih sahamnya ke gue, ntar gue kasih. Tuh. Gak bener nih ngajarin ini. Coba lihat. Coba dulu, klik dulu kalau nggak percaya. Nah, tuh. Aduh, jatuh. Ketawa doang dia. Kaget papa. Lu mas lo fobia dia. Kenapa ada rambutan Tuh, sih? pucat mukanya langsung. Kenapa? Iya enggak? Kemana? Tuh, lu pakai kayu rambutan sih. Tuh, coba cek lagi. Yang pas dijejelinnya enggak ada. Coba naik lagi. Tuh, Pak. Oh, mana lagi? Oh, udah enggak ada. Udah enggak ada dia, bete dia. Ah, begitu. Lu pakai kayu rambutan tuh. Nah, Untung kayunya doang bukan buahnya. terus Kalau gue pakai buahnya udah mungkin nggak ada tanda tangan itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan Aan juga nggak ngasih tahu lagi dari awal ya. Nggak ngasih Fi, tahu lah. ini enak gara-gara pakai kayu rambutan. Udah nggak jadi tuh. Nah, terus sekarang berapa cabang, Bro? Sekarang Andara, Kalibata, terus Bintaro, tanggal 10 nanti Jagakarsa. Konsepnya jadi naik kelas ya? Iya. Nah, Bro, ada yang bilang begini, ketika lo beda dari DNA atau mungkin aslinya, konsepnya, nyawanya beda dan seterusnya, bisa jadi mungkin ada kegagalan di situ, Bro. Gara-gara orang mungkin terbiasanya makan kaki lima, banyak lah, nggak usah sebut lah. Pernah tahu steak yang terkenal tuh, ya kan? Itu kan dulunya pinggir jalan tuh, Bro. Iya. Ya, tiba-tiba udah jadi gede, mewah, ya laku sih laku, cuma fenomenalnya nggak kayak dulu lagi tuh. Ayo Jadi, gimana tuh, Bro? Kita memang ada dua konsep. Yang satu restoran, itu marketnya beda, targetnya juga beda. Nah, yang satu lagi yang di Jagakarsa ini tetap kultur UMKM itu harus ada, melekat. Itu maksud gue. Kalau yang restoran kan memang kita beda market, beda target, terus lebih kompleks lagi makanannya. Dan menu rojo sambelnya itu cuma pendamping aja, pelengkap lah, bukan menu utamanya. Oh, oke. Kalau yang kaki lima baru menu utama. Kalau yang kaki lima kita tetap kultur UMKM-nya harus melekat banget di sana. Nanti yang di Jagakarsa ini Kapan bukanya? tanggal 10. Oh, bentar lagi ya. Iya. Tapi udah develop tuh ya. Ya. Karena kan mau gimana pun kan kalau kita perbanyak kaki lima kan, namanya kaki lima kan tendaan segala macam, nggak kurang nyaman juga untuk yang makan kan. Cuma bukan sensasinya begitu. Orang Ya, tapi kan makan pinggir jalan kayaknya lebih mantep gitu loh. hujan kehujanan, yang kerja juga kehujanan, panas kepanasan. Nah, makanya kita yang penting ada tempatnya permanen, jelas gitu. Tapi kultur UMKM-nya harus melekat banget. Loh, kalau yang di Jagakarsa pinggir jalan itu izin juga? Enggak. Lah gimana? Nah, kalau di Rombak, Oh iya, ya izin, tapi itu udah ada pemiliknya. oh sewa sama dia. Jelas. Perorangan tuh, cakep. Punya langsung jelas.
Oh iya, begitu bro. Maksudnya satu kan lu jadi nggak kucing-kucingan. Yang kedua kan jadinya kan ya masa ilegal bisnisnya. Gimana cara lu mendapat keberkahan? Wah, gimana tuh, mantep nggak gue tuh? Tapi yang di Stack B tetap dong. Masih lahan parkir Bank BRI kita pakai. Oh oke. Jadi siangnya dipakai aktivitas Bank BRI, sorenya kita minta izin dan alhamdulillah diperbolehkan sama Bank BRI dipakai untuk tenda itu. Oh itu mah udah dapat izinnya. Gue pikir nggak ada izinnya gitu loh. Iya. Langsung tenda aja. Tapi kita bayarnya juga bukan ke Bank BRI. Tadi gue mau pancing ke situ, lu juga yang buka ya. Bayarnya ke preman ya. Eh. Oh jadi Bank BRI gitu nggak dapet apa-apa ya? Nggak tahu juga sih. Hah? Paling banyak berapa porsi bro sehari bro? Sekarang paling banyak per hari. Sebelum sama Raffi dulu deh. Sebelum sama Raffi paling 100 porsian. Itu udah oke, udah untung tuh, bagus. Udah bagus. Bersihnya berapa kalau 100 porsi 100 sehari? porsian itu omset ya? Omset, oh, oke omset. Oke. Omset per hari paling 8-9. 9 juta. Nah, lu ngambil untungnya kan 100% ya? Ya enggak lah. Kan ada biaya produksi 100% dari mana? Lah kalau 100%, iya nggak, maksud gua di atas COGS, Oke. pasti kan lu ngambil 100% kan? Nggak juga? Kan ada Pegawai. karyawan. Berarti 100, Kan ada karyawan, kan kita ada uang lingkungan. oh, preman ya. Nah, uang lingkungan. 9 juta sehari. Eh, Gede juga ya. Bersihnya berapa? bersihnya itu paling bagus ya. Iya. Bersihnya biasa 20-30%. Berarti paling bagus, anggaplah 5 juta pernah juga, sering juga. Ya. Kotor. Ya pernah sering. Biar Lebih aman sih. Biasanya sih stabilnya di 4-5. Oke, biar gampang itu 5 aja deh. 5 sehari. Berarti kalau sebulan kotor 150 juta. Ya, 20%. 20%. Lumayan lah, Bro. 150 juta. 20% apa berapa nih? Gue mau 20. ngitung. Karena kan yang tadi gue bilang biaya produksi gue tuh gede, besar banget. Kok kecil banget ya, Bro? Oh, katanya biaya produksinya ya. Maksudnya sayang lu, maksudnya bisa ambil untung. Kuantitinya. Yang Iya. penting diterima dulu lah, makanannya enak, nggak apa-apa. COGS-nya biaya produksi besar nggak apa-apa lah. Yang Berarti penting bersih-bersih mau bersih-bersih 30 sampai 40 juta ya. kurang lebih sih. Oke juga ya, daripada kerja Ya, kan. karena kenapa gua nggak pakai sosial media segala macam? Karena kan gua ada pengalaman nih 2 kali digusur. Pengalaman pertama biasa customer yang udah datang tuh sering balik lagi, nggak bakal sih, maksudnya banyak yang balik lagi. Jadi gue pede aja. Oh, Pada oke. saat Kalibata nggak ada sosial media waktu itu, pede aja. Konvensional ya, tapi sekarang butuh sosial media, Bro. Ya sekarang mah udah harus. Iya. Dulu kan ya udah gue jalanin aja, pede aja. Sekarang makanya langsung gue bikin. Nah, terus sekarang Raffi gabung jadi berapa omset? Ya lumayan lah. Berapa tuh? Kira-kira lumayannya berapa? Ya lumayan Saya lah. butuh angka, tolong. Enggak ah, ntar gue dipamperin orang pajak. Enggak jauh beda sama yang itu. Asa aja. Nggak mungkin, emang Raffi nggak kuat. Ya, tapi kan kita porsinya nggak bisa banyak. 1 M ya? 1 M. Enggak. Hah? 500 juta ya? Ya nggak tahu juga, lupa gue. Iya. Belum gue hitung bulan Iya, ini. Insomnia dong, lupa. Perkiraan ya. Apa? Amnesia ya? Berapa perkiraan? Nih, kalau yang di Bintaro deh. Hmm. Karena setiap orang udah pasti bayar pajak kan di situ. Premium lagi ya? Ya, di Bintaro sih kemarin tembus sehari 50. Hah? Sehari 50. Sehari 50 juta? Ya, paling kecil 30, 25. Tetap 20%? Enggak, karena kan kelasnya beda. 50% dong? Ya. Sehari 20 juta? 50 juta? Ya, paling banyak Paling kecil? paling kecil ya 20-an. 20 juta, anggaplah paling kecil. 20 juta kali 30 berapa? 600 juta. 6M? Enggak tahu deh. 6M apa udah? Gua bego kalau ngitung-ngitung Nggak. makanya lulusnya. Iya lagi. Udah di Dota 2. Gue orang komunikasi, bingung gue. Berapa sih? Gila, gue blank banget. 20 juta kali 30, 600 juta, Der. Bener, Der. Tenang aja, Der, gak usah panik, Der. Emang gue bodoh emangnya. 600 juta Oke. sebulan kotor. Ya. Iya kan? Omset kotor ya. Berarti 300 juta bersihnya. Kan ada
biaya itu kan COGS. Oh iya. Raffi berapa persen? Gaji kan belum. Saham Raffi berapa persen? Ya adalah ya pokoknya perbandingannya lebih besar di dia. Oh dominan ya. Dia 60-40 kan. Nggak tahu juga sih. Kedepannya bakal mau buka kayak gimana bro konsepnya bro? Coba lu bocorin gue dong kira-kira. Bakal ngapain lu ke depan? Di Rojo Sambal ini. Iya. Namanya mah Rojo Sambal ya? Yang mana? Di Haki. Oh, namanya di Haki Itu tuh- asli Rojo Sambal. Itu asli Rojo Sambal Indonesia kan? Ya, ya gue nyebutnya simpel aja Rojo. Kadang gue bilang Rojo. Jadi biar nggak masa lu di mana? Lu lagi di mana? Asli Rojo Sambal Indonesia sih kepanjangan kan. Oh asli Rojo Sambal Indonesia si AA. Itu. Lah emang kenapa nggak Rojo Sambal aja? Udah daftar nggak? Udah ada. Loh, tapi lu sempat pakai Rojo Sambal? Udah ada? Nih. Tapi kan gue waktu itu kan hakinya kan gue namanya pedagang kaki lima mana mikirin sih haki punya siapa udah didaftarin apa enggak. Bener. Lagi juga misalkan pada saat waktu itu misalkan si punya haki juga ngelihat warung gue juga nggak mungkin lah ditegur kan. Pedagang kaki lima ecak-ecak. Nah kalau gini, sekarang kan. udah ada Raffinya. Nah sekarang mungkin iya makanya kita ganti namanya. Ya udah tuntut aja. Ya nggak bisa lah. Udah ada Raffinya tapi udah diganti. Udah diganti. Ya kan diakal-akalin lah ya. Diakalin gak sih? Ya enggak lah biar keren aja nih namanya udah paling keren ini sebenarnya. Oh iya betul. Asli Rojo Sambal Indonesia si AA. Jadi bukan ngakal-ngakalin biar karena Rojo Sambalnya udah diambil Iya. Haki kan. Jadi Iya. ditambah-tambahin tuh. Iya. Tapi nggak diakalin tuh, ditambah-tambahin aja. Ditambah-tambahin supaya diterima lah sama haki. Dibocorin sama dia. Enggak karena yang penting kan kedaftar dulu nih. Iya betul. Rojo Sambal udah nggak bisa. Tapi gini bro, perannya Raffi berarti nempel banget apa memang lepas gitu aja? Nempel dia ngebantu banget bisa dilihat sendiri aja. Wah tanpa dia sih Iya. dia juga kayak support banget gitu loh. Wih, Setiap hari Masya pasti Allah. di post siapa aja diajak-ajak ini makan ya. Bahkan kemarin gue lihat tuh Alan Walker kan diajak kan. Alan Walker kan iya bener lagi di rumahnya Raffi tuh. Iya diajak. Mobil Rojo Raffi Sambal. diinjek-injek sama dia tuh. Diajak ke Rojo Sambal. Lu ambil nggak? Enggak, gue nggak ada di sana. Gue ada di Bintaro. Dan Enggak, gua tapi ngeliatnya kontennya. ada. Nih coba dilihat. Coba lihat. Alan Walker men. Nah nih. Oh, Rojo Sambal. Rojo Sambal. Apa kata dia? Gua ajak Gua makan. gue ajak ke Rojo Sambal. Oh, ngantri. Alan Walker gua ajak mampir ke Rojo Sambal. Astagfirullah. Mana ini? Mana dia udah makan belum? Gue pengen tahu. Kayak takut dikasih makan, takut mules sambel. Apa kata dia? Dia makan nggak? Mana? Nggak tahu. Cuma diajak ke situ doang, habis itu hilang. Iya. Apa? Tenis di mana? Oh di depan Andara ya? Di rumah salah satu rumahnya dia di nomor 16 ya. Raffi support UMKM banget ya, Masya Allah ya. Asli. Salam bro buat dia ya. Iya asli. Dia Keren. ya jajaran saja yang diundang-undang kan UMKM semua. Iya. Bener. Emang gue salut sama Raffi sih. Kemarin gue ngundang Om Helmi Yahya tuh ngebahas tentang perjuangan Raffi, personal branding Raffi, ya kan dengan attitude yang baik. Raffi tuh nggak pernah sombong sama siapapun dan seterusnya. Bener. Yeah. Gua chat dibales. Gua Sampai ngerasain itu. sekarang iya. Gua ngerasain Wah itu. Masya Allah emang keren Raffi Ahmad nih emang nih. Ya makanya itu dia tuh tipsnya tuh. Dan sampai sekarang pun juga ya lu gak milih-milih usahanya. Biasanya kalau udah di atas tuh usahanya tuh yang udah Itu sih Nah, yang iya kan? gue bingungin itu. Lu biasa udah di tinggi, lu ngapain lu support gua gitu. batu bara dong, minyak dong, kapal tongkang dong beli gitu kan. Dimas tahu-tahu aja. Itu ya kan, tapi dia tetap peduli. Masya Allah keren emang ini. Berarti sekarang nambah lagi di Jagakarsa, tapi rencana berapa cabang bro? Mau IPO juga sekalian? Waduh, nggak tahu rencana sih. Rencananya insya Allah Bismillah ada di seluruh Indonesia nanti. Wih keren. Akhir bulan target di Bangka. Ush. Belitung. Bangka Belitung. Kenapa ke sana? Kenapa? Emang Ahok franchise? Enggak, Oh enggak. kan dia mau buka ini juga apa namanya zoo, Ranch Zoo. Oh di sana sekalian deh. Keren. Bang udah insya Allah ikhtiarnya. Yang pertama ya pasti karena Allah, yang kedua ikhtiar bareng sama Raffi dan memang juga total ya. Iya. Ilmunya dia punya, bisnisnya dan seterusnya bakal gede nih, Masya Allah nih. Oke keren. Oke informasi lebih lanjut kalau mau pesan berarti udah ada di GoFood. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kita belum jual online.
mesen juga belum bisa, jadi masih Datang. dine in. Ya. Tapi itu ada positifnya juga sih. Gue kemarin beberapa ngobrol sama pengusaha-pengusaha kita. Malah kadang ada yang gimmicknya begini. Gue ada kebuli Abuya. Gue punya kebuli itu ya. Nah, di kebuli gue ini 115 cabang di Indonesia. Kebuli Abuya. Kalau mau GoFood harganya 20.000 lebih naik. Kalau stay dine in di situ 15.000. Artinya untuk marketing biar lebih rame ke outlet. Kalau gue gitu. Nah, tapi lu lebih dahsyat lagi. Gue malah bukan iri ya, tapi kayak wow keren juga. Maksud gue nggak tahu ya, terlepas dari memang nggak sengaja atau ini strategi atau seperti apa. Karena apalagi startup dan lain sebagainya, kalau digiring untuk makan di store, kayak gue triknya begitu kan ya. Seluruh Indonesia outletnya kalau yang makan lebih murah ketimbang bawa. Ya harapan kita nih biar teman-teman juga ngeramein di outlet. Iya. Ya dong, Betul. harganya lebih murahin gitu dan seterusnya gitu harapan kita. Gitu. Meskipun gini, emang lu naikin aja kali harganya 20.000 kebuli lo gitu kan. Bukan itunya, tapi maksud gua lu gosen pun, lu minta anterin pun juga gitu harganya. Karena ya gue mikirnya ya lu kan makan di rumah, lu ramein tempat gue dong gitu. Iya, kita kan pengen ngeliat kan tempat kita kan ramai. Ya buat konten, buat mancing yang lain, ya standar lah marketingnya. Kalau lu kenapa? Memang nggak mau gitu? Belum. Pertama gak kepegang. Nanti kasihan abang Gojeknya kalau ikutan beli. Berdiri 2 jam. Iya betul. Iya betul juga ya. Jam kasihan. Gitu. Mending lu kalau mau datang. Tapi lebih kasihan juga konsumen pada mencak-mencak gimana? Komplain. Lu gua nunggu dari tadi nih gitu. Ya, itu negatifnya. Cuman positifnya kan kita seneng terlihat rame. Terus kalau misalnya di Gojek pun ya itu gue mikir abang Gojeknya kasihan. Dia bisa aturan, dia bisa nyari duit di tempat lain kan, tetap dia harus ngantri. Itu yang gue pikir. Iya itu sih. Makanya akhirnya sekarang belum ada. Tapi kan lambat laun mungkin ada kali ya. Pasti ada. Lu bikin di GoFood ketika pas lagi turun kali ya. Nah, biasa kan Pas lagi GoFood turun-turun enggak? GoFood itu kan dia berapa sih? 20% sih. Ya segituan, 20 Iya, sampai 25 pasti. ya, 20 ya. Iya. Harganya beda lah. Itu juga termaksud kenapa belum ada di GoFood ya itu pasti harganya naik kan. Karena kan gue nggak mungkin harga 35 terus 20%-nya gue yang apa namanya Cover kan subsidi. mungkin. Iya benar, tapi aman sih bro, insya Allah. Ketika udah Raffi kan pasti dijagain terus sama dia tuh. Jadi orang lebih masif, lebih tahu tempatnya. Kalau tadi nggak pakai online, gimana orang mau tahu? Minimal kan ketahuannya dari Nirmi, ketahuannya dari nge-search gitu kan. Gue lagi pengen makan apa ya? Ada Rojo Sambal, fotonya menarik nih, kayaknya oke nih gitu misalnya. Ya kan, tapi kan kalau udah dibantu dengan seperti ini, Masya Allah bro, rezeki lu keren banget. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Keren, barakallahu fikum. Nanti gue mainnya di sana. Yang paling dekat sini di mana ya dari kantor kita? Main mau ngantri lu 2 jam. Buka aja di depan deh, bon jeruk. Enggak. Lu spesial dong kalau gue kesana. Iyalah, siap. Dicepetin dong. Nanti gue aja yang main kesini bawa Rojo Sambal. Sempet. Bagus tuh. Orang biasanya nggak usah repot-repot gitu ya. Keren tuh. Nanti kan buat makan siang. Belum buka. Yang lu bukan jam berapa sih? Jam 5. Jam 5 sore. Makanya jualan sebentaran doang. Sombong amat ya. Langsung habis jam berapa? Alhamdulillah. Habis jam ya nggak nentu sih. Kadang jam 8, Jam kadang 5 jam 12. Enggak, jam 5 itu kepotong maghrib juga kan? Berarti kan cuma 2 jam doang bro. Nggak niat dagang lu? Ya niat lah. Terus Makanya masa nggak nentu, tambahin nggak nentu. stoknya lah. Nggak nentu. Nggak ada Kadang jam duitnya. Sini gue 8. invest. Iya, gua sama Raffi aja lewat. Kata Raffi, berapa? Lo mau naruh berapa sih? Hah? Mau namain apa? Namain minyak doang lo. Namain stoknya bro. Inventory dibagusin lagi. Iya. Kenapa? Berarti di mana? Kurang drum. Ini gue invest drum deh. Kenapa? Lo kasih yang lainnya lo? Kenapa emangnya? Udah stok udah kita banyak, tapi kalau lagi kita nggak tahu kan harinya lagi rame banget, lagi rame aja. Ya udah rame aja. Jadi kalau lagi rame aja biasanya habisnya jam 10 atau jam 12. Kalau lagi bener-bener rame bisa habis sampai jam 8:30 lah. Gila. Artis sudah pada datang semua kali ya? Nggak tahu juga sih, tapi banyak sih alhamdulillah. Iya, Masya Allah nih. Ya mudah-mudahan ke depannya bro, ini alamatnya ada di sini tuh. Yang di mana tuh? Kalibata ya. Itu mapnya tuh di situ tuh. Nah sisanya nanti ada di Bintaro. Di Bintaro di mananya? Bintaro ada di sektor 9. Oke. Terus kalau yang di Jagakarsa?
Ada di Jalan Jagakarsa apa lupa. Nah, terus satu lagi Yang di mana di Bangka. Bangka. Belum ya? Bangka belum. Oh, oke. Masih proses akhir bulan lah insya Allah. Oh, oke, Masya Allah. Rasa juga pasti kan kalau beda-beda cabang harus dikontrol terus, bro. Ya kan biasanya beda-beda Bangka tuh. nih yang lebih kemungkinan lebih mahal dikit. Kenapa? Karena pengiriman bahan bakunya lebih Susah ya? mahal. Bangka bebek tuh susah banget. Kenapa di Bangka sih jauh amat? Ya itu sekalian sama ransu. Iya itu aja, habis itu udah itu alasan itu aja. Ya. Dan kan setiap kota juga insya Allah kan pengen ada juga. Seluruh Indonesia ya. Masya Allah. Oke lah, ntar gue mampir rame-rame yuk, anak-anak kesana aja. Iya kan jam 5 sore. Enggak, yang di sini nih. Oh. Apa sih mana? Andara. Berarti dari sini Andara. Andara, lurus terus kan udah Lebak Bulus tuh. Iya kan dekat situ, paling dekat. Tapi boleh dikasih kayak tempat apa gitu, Ya, jangan boleh. jangan nunggu-nunggu. Siap. Apa namanya? 2 jam gitu-gitu. Nah, ini ntar yang ngantri udah enak aja nih. Sering banget di komen nih. Wah, mentang-mentang food blogger nggak pakai ngantri gitu-gituin. Oh gitu. Iya. Oh iya, kenapa emang ya? Nggak boleh lo, nggak suka lo. Thank you bro. Kita kasih solusi.